إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma amsaitu minka fi ni'matin
wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah pengajian menjelang buka puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada sore hari ini kita masih melaksanakan puasa, yaitu puasa Ramadan. Ini merupakan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan kegiatan yang bisa. Bapak renungan pada sore hari ini kami akan melanjutkan kajian tentang surat Al-Baqarah yang biasanya saya sampaikan di kultum subuh. Ini kami lanjutkan di menjelang buka. Kalau di kultum subuh itu sudah masuk di ayat surat Al-Baqarah ayat 262. Kami lanjutkan sampai nanti ayatnya sampai mana, dan kan insyaallah kita lanjutkan di kultum subuh juga. Di ayat surat Al-Baqarah ayat 262 sama 264 kami baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma lam yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini di ayat 262-nya. Yang 263-nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adhan wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya alladzina yunfikuna, orang-orang itu yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Itu summa, kemudian la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Berarti mereka itu menginfakkan harta mereka itu di jalan Allah itu tidak kemudian tidak diiringi, tidak mengiringinya. Ketika berinfak itu tidak mengiringinya. La yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian tidak mengiringinya apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya. Berarti nek mau infak iku, loh aku tak kei piro. Berarti enggak menyebut-nyebutnya. Berarti ketika berinfak itu tidak diiringi dengan menyebut, ya, tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti. Manna wala adza itu adalah menyakiti perasaan penerima, ya, menyakiti perasaan menerima. Karena apa? Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu memperoleh pahala, lahum bagi mereka, ajruhum pahala mereka itu inda di sisi rabbihim, Rabb mereka, wala khaufun dan tidaklah
rasa takut, ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada hum mereka itu yahzanuna, itu bersedih hati. Nah, ini ayat surat Al-Baqarah, Bu, Bapak, 262 ini. Allah itu memberikan pujian terhadap orang yang menginfakkan harta mereka itu di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi kebaikan. Berarti kebaikannya itu bukan sekedar infak, Pak. Kebaikan yang dia sampaikan, sedekah itu juga menyebut-nyebutnya. Wah, aku wis ngekei kono, gak tahu. Gak boleh kita sebut, ya. Berarti sedekah kita, kebaikan kita itu jangan menyebut-nyebutnya kepada orang yang telah diberikan. Sampai emang tak kayak ikon ya, ngono. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Mereka tidak menyebutkan infaknya kepada seorang pun, ya. Baik dengan perkataan maupun perbuatan. Berarti kalau kita berbuat baik kepada orang lain, apa itu sedekah, apa itu kebaikan yang kita lakukan, apa itu tenaga kita, apa pikiran kita, harta kita yang kita berikan kepada orang lain, jangan sampai kita menyebut-nyebutnya, ya. Baik dengan perkataan maupun perbuatan. Mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai orang yang telah disantuni, juga tidak menyakiti mereka, sehingga pahala kebaikannya tidak terhapus, Pak. Berarti kalau kita ini berbuat baik, berinfak kepada orang lain, jangan sampai kita ini menyebut-nyebutnya, apalagi menyakiti perasaan penerima. Nah, itu bisa akan hapus, Pak. Apa yang kita infakkan, kalau kita sebut-sebut apa yang kita berikan, itu bisa hilang, pahala kebaikannya terhapus. Kalau orang itu enggak menyebut-nyebutnya, dia berinfak di jalan Allah, tidak menyakiti perasaan penerima, lahum, bagi mereka, ajruhum inda rabbihim, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Luar biasa. Allah telah menjanjikan kepada mereka untuk membalas sedekah dengan balasan yang banyak. Nah, orang itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka. Maksudnya adalah ini menyakiti si penerima. Nah, itu akan pahalanya luar biasa nanti. Dan orang itu tidak akan rasa takut, khawatir nanti menghadapi di hari kiamat nanti. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati atas anak-anak yang mereka tinggalkan, maksudnya. Kehidupan dunia dengan segenap gemerlapannya itu tidak akan, mereka tidak akan memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diperoleh sebelumnya di dunia. Berarti mari kita ini kebaikan yang kita berikan kepada orang lain di jalan Allah itu jangan sampai kita ini merusaknya, ya. Maka ayat berikutnya ini menyampaikan perkataan kepada muslim yang lain itu seharusnya yang baik, jangan perkataan yang tidak baik. Ayat ini Al-Quran itu menyampaikan kepada kita, bahwa saya menyampaikan kepada kita
itu kalau perkataan yang baik, rasanya hati kita itu enak gitu ya. Leres lagi. Wah enak. Coba jenengan nek ngrungokno perkataan dari teman kita yang tidak baik, rasanya hati kita gimana? Sakit, nggak enak Pak. Perasaan kita nggak enak. Nah, ini qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Kalimat yang baik yang diucapkan seorang muslim kepada saudaranya dan mendoakan kebaikan bagi seorang muslim. Loh, mendoakan. Ya omongane apik, ndongakno pisan. Coba Pak. Saudara kita muslim yang lain merasa apa ya, wis ngomong enak, didongakno pisan. Adem yes. Kemudian wa maghfiratun. Bukan sekedar itu Pak. Pemberian maaf adalah memaafkan tindakan aniaya yang dilakukan orang lain. Ketika saudara kita itu ada sesuatu, mungkin perkataan, tindakan yang mungkin menusuk hati kita, menyindir hati kita, maka kita maafkan. Loh, gitu. Islam itu mengajarkan komunikasi dengan orang lain itu dengan apa? Perkataan yang baik. Yang berikutnya mendoakan. Yang berikutnya apa lagi Pak? Memaafkan. Kan tidak tahu Pak. Mungkin Pak Mas Huri tidak tahu, padahal Pak Mas Huri nggak merasa menyampaikan perkataan itu kepada saya. Ketika Pak Mas Huri tidak merasa, saya maafkan, nggak menunggu Pak Mas Huri itu minta maaf kepada kita. Loh ini loh, Islam itu mengajarkan kepada kita ini, orang itu selalu berbuat baik. Loh coba, enak Pak. Perkataan baik, kita berusaha mendoakan saudara kita, kemudian memaafkan kesalahan tindakan saudara kita, baik itu berupa ucapan maupun apa-apa perbuatan. Gitu Pak. Loh ini loh komunikasi luar biasa Islam itu mengajarkan. Walaupun orang itu nggak merasa dia itu menyakiti kita, tetapi kita maafkan dia. Sebelum dia merasa, ya Allah saya salah Ustaz. Loh, sebelum dia itu sadar minta maaf, kita sudah memaafkan gitu loh. Loh ini loh, namanya wa maghfiratun. Wa maghfiratun kata Allah di dalam ayat yang berikutnya, khairun. Itu lebih baik dari apa? Min shadaqatin yatba'uha adza. Berarti perbuatan baik, perkataan yang baik, mendoakan, memaafkan kesalahan orang lain yang tidak dirasa, itu khairun, lebih baik min shadaqatin Pak, daripada sedekah. Luar biasa Pak. Ngomong apik sedekah ya Pak. Mendoakan sedekah, memaafkan sedekah. Itu lebih baik Pak daripada sedekah yatba'uha adza, yang sedekah itu kalau diiringi tindakan yang menyakiti. Nah, ono wong sedekah itu nyakiti penerima. Lah yo ikhlas ta enggak sampean iku. Ngekeh yo gak ikhlas. Lah ini kan menyakiti, Pak. Nah, berarti perkataan yang baik, mendoakan, memaafkan itu khairun, lebih baik daripada sedekah. Kalau sedekah itu menyakiti perasaan penerima. Dan ayat berikutnya, wallahu, dan adapun Allah, ghaniyun, itu maha kaya, halimun, maha penyantun. Allah itu Bapak Ibu maha kaya daripada semua makhluknya. Ya, Allah itu maha kaya dari semua makhluknya. Maha penyantun, halimun, maha penyantun, maha pengampun, maha pemaaf. Allah itu maha pemaaf, maha penyantun.
Masa kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain? Mari hidup kita ini jangan sampai ya Allah di bulan Ramadan ini kita maafkan kesalahan orang lain. Karena apa? Di bulan Ramadan ini adalah untuk menjernihkan hati kita, membeningkan hati kita. Ketika saudara kita itu salah dengan kita maafkan. Akhirnya hati kita apa? Bening, bersih gitu ya. Pelong gitu Pak. Nah, Maha membebaskan kesalahan mereka. Ya. Dalam beberapa hadis yang disebutkan tentang larangan menyebut-nyebut sedekah. Ini orang itu kalau ngekei sedekah itu nyebut-nyebut. Dari Abu Dzar Rasulullah bersabda gini. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat, Pak. Bapak Ibu, mautah kita nggak diajak bicara sama Allah nanti di hari kiamat. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Siapa itu? Wala yang duru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Tidak akan diperhatikannya juga dan tidak akan disucikan dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka itu adalah al-mannanu bima a'ta. Siapa itu? Golongan itu yang tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, tidak akan diperhatikan oleh Allah. Al-mannanu bima a'ta. Mereka itu adalah orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, coba itu, golongan pertama itu. Menyebut-nyebut pemberian. Yang kedua adalah al-musbilu izarahu. Golongan kedua, orang yang memanjangkan kainnya, Pak. Memanjangkan kainnya itu ya apa ya maksudnya? Memanjangkan kainnya. Golongan ini al-musbilu izarahu. Gawe sarung nglengsreh gitu loh, Pak. Kalau istilahnya itu Abu Bakar As-Siddiq aja memakai jubahnya melebihi. Yang dimaksud sombong maksudnya, gitu loh Pak. Berarti sombong. Berarti al-musbilu izarahu itu maknanya bukan secara dohir, tetapi maknawi. Kalau di zaman dulu itu kalau orang zaman tahun 50-an ya Pak, 60-an. Itu kalau nek celono iku sing sing disore gede, Pak. Wah, iku sing soge-soge. Saiki gak usum. Iku nek status orang yang seperti itu, wah iki kok soge. Lah itu maksudnya itu memang kalau kita pakai sarung secara dohir yo diangkat. Jangan sampai melebihi mata kaki. Kalau dibahas secara fikih ya supaya enggak lengsreh gitu. Tapi itu sombong, menunjukkan kesombongan. Golongan yang ketiga, al-munfiku sil'ata palsu. Padahal dagangannya itu barangnya itu jelek, dianggap apik. Wih lu cek tas, Pak. Loh, ini golongan yang 3 golongan itu yang pertama tadi apa, Pak? Menyebut-nyebut pemberian. Ya, menyebut-nyebut pemberian. Yang kedua tadi melebihkan kainnya. Ya sombong lah. Yang ketiga tadi yaitu orang yang melariskan dagangnya dengan sumpah palsu. Ini hadis riwayat Muslim Ahmad, Pak. Mudah-mudahan ini di bulan Ramadan ini tersentuh hati kita. Oh iya. Gitu, Pak. Ini kan perlu diamalkan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah bersabda, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan diperhatikan Allah pada hari kiamat. Siapa itu? Al-aqu
liwalidayhi. Siapa itu? Orang yang mencaci kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya dicaci, Pak. Anake iku lho mencaci orang tua. Iki nggak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diperhatikan di hari kiamat nanti. Yang sekarang ini posisi sebagai anak, halo? Yang posisi sebagai anak, jangan sampai kita itu mencaci orang tua kita, walaupun orang tua kita salah, Pak. Dikandani bolak-balik, kongkon dek kuno ayo jeneng wong tua ya, Pak. Sampai Bu, loh, gak boleh seperti itu. Pencaci maki orang tua itu gak boleh. Coba jenengan sebagai orang tua, Pak, nek dicaci maki oleh anak, hati kita itu loh sakit, Pak. Sakitnya di mana, Pak? Di sini. Ya Allah, mari kita bersama-sama. Ya inilah salah satunya al-aqu biwalidayhi, yaitu orang yang mencaci kedua orang tuanya. Al-mudminu al-khamri. Siapa orang yang akan tidak diperhatikan di hari kiamat? Yaitu pecandu minuman keras. Berarti kecanduan minuman keras. Istilah di sini apa? Khomer, ya, kecanduan. Kayak kecanduan rokok. Mboten nggih? Loh, kok krungu nang kono? Ini khomer, Pak, bukan rokok, bukan. Khomer, ya. Kecanduan khomer itu nanti akan tidak diperhatikan oleh Allah di hari kiamat. Yang terakhir al-mannanu bima ato, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Nah ini, bagi Allah itu memberitahukan bahwa pahala sedekah itu dapat gugur karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Eman, Pak, kita ada sedekah yang kita berikan kok disebut-sebut, hilang, ya, wis percuma, gugur, ya. Maka kalladzina yunfikuna ma lahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, seperti kalladzi, yaitu orang yang yunfiku, menginfakkan malahu, hartanya, ria'an nas, karena pamer kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti menyebut-nyebut, menyakiti si penerima sedekah dapat menghapus pahala. Seperti terhapusnya pahala orang yang bersedekah dikarenakan ingin dipuji orang lain, ya. Bahaya ini. Yang menampakkan sedekahnya di hadapan orang banyak seakan-akan mengharap ridho Allah, seakan-akan, ya. Padahal sesungguhnya mengharapkan pujian dari orang lain untuk ingin dikenal sifat kebaikannya. Ia ingin agar orang yang berterima kasih kepadanya, gitu ya, dan ingin dikatakan sebagai orang dermawan. Tujuan dunia lainnya. Orang yang riak sesungguhnya tidak menghendaki sedekahnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak beriman kepada Allah di hari kiamat juga, sehingga sedekah orang yang riak itu akan apa? Terhapus, Pak. Terhapus. Pinten, Pak? Oke, tereng. Lanjut. Ayat berikutnya, Pak. Famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu solda. Famathaluhu, perumpamaan orang itu seperti apa, Pak? Orang yang sifat tadi itu loh, itu sifatnya kata Allah, famathalu kamathali safwanin, perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Ono watu iku lunyu, ya, di atasnya ada debu. Berarti watu ono di atasnya debu, ya, tapi licin, Pak. Bereseti jenengan nek, hah? Apa, Pak? Oh, di apa?
Pokoknya debu di atas batu itu maksud saya. Tapi di sini orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Batu sing lunyu, dhuwure ono debu gitu maksudnya. Kemudian fa asabahu wabil fataraku solda. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, Pak. Ono udan, ya, ono udan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Berarti debunya hilang. Berarti pahala hilang wis. Ya koyok ngono mang ya gitu lah. Inilah perumpamaan tentang tidak akan diterimanya sedekah dari orang yang riya dan suka mengungkit-ungkit. Oh bener Pak, mengungkit-ungkit serta pemberian yang menyakitkan, ya. Tidak diterimanya amal sedekah mereka seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadikan bersih batu itu. Nah, Sofwanin itu maknanya batu licin, Pak. Sofwan. Ngono ada jenenge Sofwan. Batu licin. Mulai saya tilaan ya. Sofwan itu batu licin. Wabilun itu maknanya hujan yang sangat deras. Wabilun. Solda itu adalah batu licin yang tidak berdebu sedikit pun. Hasilnya solda itu watu sing dengan debune. Nah, pada permulaan batu licin hanya ada sedikit debu. Jika ada hujan yang deras yang menimpa, air hujan akan menghilangkan debu tersebut. Akhirnya batu tersebut menjadi bersih, licin, tidak ada debu sedikit pun. Demikianlah sedekah Bapak Ibu. Yang riya, suka menyebut-nyebut pemberiannya, akan dihapus sendiri perbuatannya itu. Terakhir, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yadil qaumal kafirin. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 265. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.